Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Sulfi. Kita akan belajar bab terakhir di kelas 11 mata pelajaran matematika umum. Apa itu bab terakhir? Itu adalah tentang integral. Kita akan belajar tentang integral tak tentu dan penerapannya. Selamat belajar. Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Sulfi. Kita akan belajar bab terakhir di semester genap kelas 11 mata pelajaran matematika umum. Bab terakhir itu adalah integral. Apa sih integral? Sebelumnya, yang akan kita pelajari di bab ini adalah satu, pengertian integral, dua, integral tak tentu, tiga, integral substitusi, empat, integral parsial, dan yang kelima, masalah yang melibatkan integral tak tentu. Pengertian integral. Jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari fx. Contoh, jadi begini, kalau kamu kemarin sudah belajar tentang turunan dari bab yang lalu, turunan itu adalah dari fx kita mencari f aksen x. Integral adalah antiturunan, artinya kebalikannya. Yang diketahui f aksen x, yang ditanyakan adalah fx. Sekali lagi, turunan adalah diketahui fx dan dicari f aksen x. Integral adalah antiturunan. Yang diketahui f aksen x dan dicari adalah fx. Ya. Contoh, y sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah c. Diferensial itu adalah turunannya. Turunannya adalah x kuadrat. Integral itu adalah fx-nya x kuadrat dx. Yang ditanyakan adalah ini. Jawabannya adalah 1/3 x pangkat 3. Seperti itu. Integral tak tentu. Di dalam mempelajari integral, kita akan mempelajari ada dua jenis integral. Integral tak tentu dan integral tentu. Di kelas 11 kita akan belajar integral tak tentu. Jika dfx per dx sama dengan fx, maka integral fx dx sama dengan fx plus c untuk setiap bilangan real c. Lambang seperti ini adalah simbol dari integral. Fx disebut integran dan sigma fx dx disebut integral tak tentu dan dibaca integral dari fx terhadap x. Catatan, lambang integral seperti ini merupakan notasi integral yang diperkenalkan oleh Leibniz, seorang matematikawan Jerman. Rumus-rumus integral. Teorema 1. Untuk setiap bilangan real n tidak sama dengan negatif 1, berlaku bahwa integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi pangkat seolah-olah pindah ke bawah, ditambah 1, kemudian pangkat tambah 1. Kalau integral tak tentu itu selalu plus c ditambah bilangan real ya. Contoh, integral t pangkat t kuadrat dt, ini harusnya dt ya. Integral t kuadrat dt itu sama dengan 1
per 2 tambah 1 T pangkat 2 tambah 1 plus C. Jadi setiap pangkat tambah 1. Kalau waktu turunan setiap pangkat dikurangi 1. Pangkat seolah-olah pindah ke depan. Kalau ini pangkat seolah-olah pindah ke bawah. Jadi sama dengan 1 per 3 T pangkat 3 tambah C. B. Integral 1 per X kuadrat dx. Kalau variabel ada di bawah, itu kita harus naikkan dulu ke atas dengan syarat pangkatnya berubah menjadi lawan. Langkah pertama, nyatakan 1 per X kuadrat dalam X pangkat min 2. Maka integral 1 per X kuadrat dx itu sama dengan integral X pangkat min 2 dx. Baru kita pergunakan rumus integral. Ditambah 1, pangkat ditambah 1. Jadi 1 per min 2 tambah 1 X pangkat min 2 tambah 1 tambah C. Hasilnya min 1 per X tambah C. Teorema 2. Integral K fx dx itu sama dengan K integral fx dx untuk setiap bilangan real K. Contoh, A integral 2x pangkat 3 dx itu sama saja dengan 2 integral x pangkat 3 dx. Jadi sama dengan 2 kali integral 1 per 4 x pangkat 4 ditambah C. Jangan lupa ada plus C ini. Kenapa menjadi 1 per 4? Karena 3 tambah 1. Ya, jadi 2 per 4 X pangkat 4 tambah C. 2 per 4 disederhanakan menjadi 1 per 2 X pangkat 4 tambah C. B. Integral 12 per T pangkat 5 dt. Ini ketinggalan dt-nya. Jadi sama dengan integral 12 T pangkat min 5 dt. Sama dengan 12 integral T pangkat min 5 dt. 12 boleh dikeluarkan dari integralnya. Jadi 12 kurung buka 1 per min 4 T pangkat min 4 plus C. 12 per min 4 itu dapatnya min 3. Min 3 T pangkat min 4 tambah C. Karena pangkatnya negatif, dia bisa berubah lagi menjadi positif, tapi posisinya dipindahkan ke bawah. Jadi hasilnya min 3 per T pangkat 4 ditambah C. Teorema 3. Sigma integral fx plus atau tambah atau kurang gx dx itu sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurangi integral gx dx. Contoh 1. Integral 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 5 dx itu sama dengan 3 integral x kuadrat dx dikurangi 4 integral x dx ditambah 5 integral dx. Hasilnya jadi 3 dikali 1 per 3 x pangkat 3 dikurangi 4 dikali 1 per 2 x pangkat 2 ditambah 5x ditambah C. Hasilnya menjadi x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah C. Kalian lihat, kalau ada hanya konstanta saja, itu tinggal kalikan dengan x. Ini hanya ada 5 dx, maka menjadi 5x plus C. Integral x min 7 dikali 3x plus 5 dx. Itu jawabnya, kita bisa kalikan pelangi dulu. Ini masih pangkatnya masih pangkat 1 yang di luar kurungnya. Jadi kita bisa kali pelangi seperti biasa. Ya, jadi hasilnya menjadi integral 3x kuadrat dikurangi 16x dikurang 35 dx. Kita pakai rumus integral menjadi hasilnya x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat dikurangi 35x ditambah C. Integral substitusi. Untuk menemukan fungsi integral yang kompleks, maka harus diselesaikan dengan substitusi.
Konsep dasar dari metode substitusi adalah mengubah persoalan integral yang kompleks menjadi bentuk integral yang sederhana. Bentuk umum integral substitusi: integral fu du per dx itu sama dengan integral fu du. Contoh soalnya. Selesaikan integral 5x dikurangi 3 pangkat 6 dx. Kita lihat pangkatnya pangkat 6. Jadi kita tidak bisa kali pelangi terlalu panjang. Jadi kita misalkan yang di dalam kurung itu kita misalkan u. Yang di dalam kurung kita misalkan u. U sama dengan 5x min 3. Maka du sama dengan 5 dx. Turunan dari 5x adalah 5. Jadi dx sama dengan du per 5. Sehingga integral 5x min 3 pangkat 6 dx itu sama dengan integral 5x min 3 tadi udah misalkan u kan. Jadi u pangkat 6 dikali dx itu sama dengan du per 5. dx sama dengan du per 5. Nah, ini. Jadi didapat integral u pangkat 6 dikali du per 5. Per 5, 1 per 5 bisa dikeluarkan seperti teorema sebelumnya. 1/5 integral u pangkat 6 du. Seperti biasa, pangkatnya ditambah 1, ditaruh di bawah juga. Jadi 1/5 dikali 7 u pangkat 7 ditambah c. Sama dengan 1/35, u-nya kembali kita ganti x. Jadi 1/35, 5x min 3 pangkat 7 plus c. Soal yang lain, contoh soal yang lain. Integral 10x dikali x kuadrat min 1 pangkat 4 dx. Kita misalkan yang di dalam kurung yang ada pangkat di luar kurung adalah u. Jadi u sama dengan x kuadrat min 1. Kita turunkan, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Turunan dari min 1, 0. Maka du sama dengan 2x dx. Substitusikanlah u untuk x kuadrat min 1 dan du untuk 2x dx. Jadi integral 10x dikali x kuadrat min 1 pangkat 4 dx. Kita dekatkan ya, 10x dx. 10x dx adalah 5 du. Kenapa? Karena 5 kali 2x dx dapatnya 10x dx. Jadi 5 du. Ya. Kemudian 5 2x dx. Kemudian u-nya kita ganti dengan x kuadrat min 1 ya ini. U-nya diganti dengan x kuadrat min 1-nya diganti dengan u. Jadi 5 integral u pangkat 4 du sama dengan 4 tambah 1, 5. Berarti u per 5 u pangkat 5 per 5 du. 5 yang ini dicoret dengan 5 yang bawah. Sehingga didapat u pangkat 5 tambah c. Substitusikan lagi x kuadrat min 1 untuk u. Sehingga didapat integral 10x dikali x kuadrat min 1 pangkat 4 dx itu sama dengan x kuadrat min 1 pangkat 5 tambah c. Selesaikanlah contoh yang ketiga. Integral 3x per akar 3x kuadrat ditambah 1 dx. Ya, kita lihat. U-nya adalah 3x kuadrat tambah 1. Berarti turunan dari U itu adalah du. du sama dengan 6x dx.
Nah, di sini di integralnya adalah 3x dx. 3x dx itu berapa kali dengan 6x dx? Setengahnya kan? Berarti 3x dx sama dengan setengah kali 6x dx. 6x dx itu adalah du per akar u. Kenapa? Karena 3x kuadrat tambah 1 sudah dimisalkan dengan u. Setengahnya kita taruh di luar, setengah integral 6x dx itu udah sama dengan du. Nah, ini kita taruh du per akar u. Akar u bisa naik ke atas menjadi pangkatnya negatif, sehingga didapat setengah integral u pangkat min setengah du. Min setengah tambah 1, dapatnya hasilnya setengah. Jadi setengah dikali 2 U pangkat setengah ditambah C. Jadi U pangkat setengah ditambah C. Sehingga didapat integral 3x per akar 3x kuadrat tambah 1 dx itu sama dengan 3x kuadrat tambah 1 pangkat setengah tambah C. Kita tahu kalau pangkat setengah itu akar. Jadi akar 3x kuadrat tambah 1 tambah C. Integral parsial. Integral parsial kita dapat mengerjakannya apabila soal tersebut tidak dapat kita pakai cara integral substitusi. Ya, integral parsial rumusnya adalah DUV itu sama dengan VDU ditambah UDV. Jadi integral UDV itu sama dengan U kali V dikurangi integral VDU. Yang perlu diperhatikan pada metode ini adalah bagian yang terpilih sebagai DV harus mudah diintegralkan. 2. Integral VDU harus lebih mudah dari integral UDV. Masalah yang melibatkan integral tak tentu. Menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Diketahui f aksen x sama dengan 4x min 1 dan f3 sama dengan 20, tentukanlah fungsi fx. Jawab, f aksen x sama dengan 4x min 1. Untuk mencari fx berarti kita harus mencari integralnya. Jadi fx sama dengan integral 4x min 1 dx. Kita cari integralnya seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, maka dapatnya hasil 2x kuadrat dikurangi x ditambah c. Kemudian ditentukan lagi di soal f3 sama dengan 20. Maka f3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 3 ditambah c sama dengan 20. Didapat c-nya sama dengan 5. Sehingga fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 5. Contoh berikutnya, selesaikanlah. Diketahui G aksen X sama dengan X kuadrat min 1 per X kuadrat dan G1 sama dengan 1 per 3. Tentukanlah rumus fungsi Gx. Kita tahu G aksen X sama dengan X kuadrat min 1 per X kuadrat. Ya, variabel di bawah kita naikkan ke atas dengan catatan pangkat berubah menjadi negatif. Sehingga didapat X kuadrat min X pangkat min 2. Maka Gx sama dengan integral X kuadrat min X pangkat min 2 dx. Sehingga didapat hasilnya adalah 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 1 per X ditambah C. Lalu diketahui bahwa G1 sama dengan 1 per 3. Sehingga dapat 1 per 3 sama dengan 1 per 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 1 per 1 ditambah C. Sehingga didapat C-nya adalah min 1. Jadi fungsi Gx itu sama dengan X per pangkat 3 per 3 ditambah 1 per X dikurangi 1. Integral tak tentu bisa juga digunakan dalam menghitung kecepatan dan percepatan.
Apabila fungsi st menyatakan jarak suatu partikel setelah waktu t dan kecepatannya vt serta percepatannya at, maka vt sama dengan s aksen t dan at sama dengan v aksen t atau sama dengan s2 aksen t. Diketahui kecepatan suatu benda adalah Vt sama dengan 6T kuadrat dikurangi 8T dan posisi benda pada jarak 5 untuk T sama dengan 0. Tentukan rumus fungsi jarak St. Vt sama dengan S aksen T. Diketahui S aksen T sama dengan 6T kuadrat dikurangi 8T. Maka ST sama dengan integral dari 6T kuadrat dikurangi 8T dt. Sehingga didapat 2T pangkat 3 dikurangi 4T kuadrat ditambah C. Untuk ST sama dengan 5 dan T sama dengan 0, didapat C-nya adalah 5. Setelah dimasukkan ST sama dengan 5 dan T sama dengan 0. Jadi, persamaan fungsi S adalah ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi 4T kuadrat ditambah 5. Contoh berikutnya, diketahui suatu partikel bergerak dengan percepatan AT sama dengan 24T tambah 10. Tentukanlah A. Persamaan fungsi kecepatan partikel tersebut jika diketahui kecepatan partikel pada T sama dengan 10 adalah 1303. B. Tentukan juga persamaan fungsi jarak S jika diketahui jarak partikel pada T sama dengan 10 adalah 4532. Kita tahu bahwa percepatan adalah turunan dari kecepatan. Jadi, AT sama dengan V aksen T. V aksen T sama dengan 24T tambah 10. Sehingga kita bisa menghitung kecepatan adalah integral dari 24T tambah 10 dt. Sama dengan 12T kuadrat tambah 10T tambah C. Diketahui T-nya kalau T sama dengan 10, maka VT sama dengan 1303. Maka V10 sama dengan 1303 sama dengan 12 kali 10 pangkat 2 ditambah 10 kali 10 ditambah C. Didapat C sama dengan 3. Jadi, persamaan fungsi kecepatan adalah Vt sama dengan 12T kuadrat ditambah 10T ditambah T. Yang B, tentukan persamaan fungsi jarak S. Ya, diketahui jarak partikel pada T sama dengan 10 adalah 4532. Vt itu sama dengan S aksen T. S aksen T adalah 12T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Maka ST adalah integral dari S aksen T dt. Jadi integral dari 12T kuadrat tambah 10T tambah 3 dt. Kita integralkan sehingga didapat ST sama dengan 4T pangkat 3 ditambah 5T kuadrat ditambah 3T ditambah C. Untuk S sama dengan 10 sama dengan 4532, maka 4532 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 ditambah 5 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 ditambah C. Sehingga didapat hasilnya C sama dengan 2. Jadi, persamaan fungsi jarak adalah ST sama dengan 4T pangkat 3 ditambah 5T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 2. Sampai di sini pelajaran integral untuk kelas 11 matematika wajib. Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, silahkan menghubungi Ibu. Terima kasih. Halo, gimana? Udah belajar tentang integral? Kelanjutannya tentang integral itu adalah integral tentu dan menghitung luas daerah dan volume benda putar itu akan dibahas di kelas 12. Ya, tetap latihan soal, tetap belajar, dan semoga nilai kalian baik-baik semua. Terima kasih.